Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Durasi dalam PDKT itu masing-masing beda-beda ya. Ada yang sampai 2 bulan baru bisa dapetin ya. Bahkan ada yang teman gue tuh PDKT-nya nyampe 8 bulan baru bisa dapetin gebetannya. Tapi ada juga yang hanya membutuhkan 2 hari bisa langsung dapat status dari gebetannya. Nah, di video kali ini gue bakal jelasin apa yang membuat PDKT itu lama ya. Dan apa yang membuat PDKT itu bisa cepet. Kadang dalam memilih pakaian, ketika kita mau beli baju misalnya di mall, cowok itu sebelum beli baju dia udah punya bayangan. Dia bakal beli baju yang seperti apa. Akhirnya ketika dia beli baju, dia cukup memilih dari beberapa varian doang. Dia udah bisa nentuin. Nah, kalau cewek itu beda bro. Imajinasinya dalam memilih baju itu lebih luas. Sama aja sih sebenarnya, cewek juga udah punya bayangan baju seperti apa yang bakal dia beli. Sama kayak cowok. Tapi tingkat kepuasan, kecocokan. Nah, itu yang beda sama cowok. Cewek kalau udah dikasih perbandingan tipe atau varian baju yang lain, imajinasinya akan lebih bercabang. Dia akan terus mengeksplor seluruh mall untuk membandingkan baju yang pertama dia bayangkan. Walaupun ujung-ujungnya dia bakal balik ke baju yang pertama yang dia udah tertarik tadi. Ini bagi kalian yang pernah nemenin nyokap kalian belanja di mall atau belanja di pasar, dia pasti ngerti gimana ngeselinnya nemenin mereka para wanita yang harus muter-muter dulu berjam-jam, tapi ujung-ujungnya yang dibeli adalah yang pertama kali dilihat. Nah, berdasarkan dari silogisme itu, kita akan masuk ke teknik yang digunakan para playboy untuk PDKT cepat yang tanpa membutuhkan waktu selama berbulan-bulan. Dan gue juga bakal jelasin kok kenapa ada PDKT yang bisa lama. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Nah, di intro tadi kan gue udah ngasih tahu tuh contoh tentang seperti apa wanita menerima dalam kepuasan kecocokan. PDKT yang lama selama berbulan-bulan itu terjadi karena beberapa faktor bro. Yang pertama bisa jadi karena dia menginginkan pria lain tapi juga gak mau jauh dari lu. Atau bisa dibilang dia gak suka sama lu tapi dia nyaman temenan sama lu. Dan dia tahu kalau lu suka sama dia. Terus faktor lainnya adalah dia masih ragu lu itu pria yang seperti apa. Dia masih belum menemukan kecocokan dan alasan yang kuat untuk bisa menerima lu sebagai pasangan dia. Terus faktor selanjutnya adalah PDKT lu gak jelas. Bisa jadi karena lu gak punya identitas yang kuat gitu, atau karakter yang kuat yang udah gue jelasin di video sebelumnya. Lu gak bisa nentuin karakter seperti apa yang bisa menarik perhatian dia. Lu hanya bermodalkan tindakan-tindakan full service, kebaikan-kebaikan gitu yang dilakukan untuk membuat dia bahagia. Dan itu sukses ya. Ya, service yang lo lakukan itu emang bener bikin dia bahagia gitu. Tapi untuk mendapatkan statusnya, untuk bisa menjadi pasangan dia, butuh yang namanya kecocokan juga bro. Seperti halnya ketika wanita memutuskan untuk membeli baju, dia udah ada bayangan kan, baju seperti apa yang pengen dia beli. Kalau misalkan dia pengen beli baju warna biru misalnya, tapi yang lo tawarkan adalah baju warna merah. Walaupun bahan bajunya sama, harganya sama, mereknya juga merek yang bagus, yang sama gitu, tapi warna bajunya nggak sesuai dari apa yang dia bayangkan sebelumnya tentang tujuan dia membeli baju, wanita bakal tetap memperhatikan baju merah yang lu tawarkan. Iya, dia bakal tetap coba di kamar ganti. Iya, tapi dia akan tetap ke tujuan awal dia, yaitu membeli baju warna biru. Proses jual beli itu akan lebih cepat sebenarnya kalau misalkan lu menawarkan baju yang biru dengan bahan yang sesuai apa yang dia mau, merek bagus yang seperti apa yang dia mau gitu. Dan jangan terlalu menawarkan banyak hal selain warna biru, maka si wanita akan lebih cepat untuk mendapatkan kepuasan kecocokan. Oke? Paham ya? Nah, teknik seperti itulah yang digunakan oleh para playboy. Makanya PDKT mereka tuh PDKT cepet, satset gitu. Cuman butuh 2-3 hari. Karena sebelum PDKT ya, dia udah tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh gebetannya. Tapi pria yang seperti apa yang diinginkan oleh wanitanya?
Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang si target atau gebetan yang mau dia jadikan pasangan. Wanita ketika udah ketemu dengan pria yang merepresentasikan tentang dirinya sendiri ya, maksud gue diri si wanita itu sendiri ya, maka wanita akan mudah nyaman dengan cepat ketika ngobrol dengan pria tersebut. Secara psikologis, wanita akan menganggap bahwa cuman lu yang bisa ngerti dia sampai sejauh itu. Dia ngerasa ngobrolnya sama lu tuh cocok banget gitu. Ya wajar lah karena lu udah menggali semua informasi penting dari wanita tersebut. Ini sebenarnya teknik lama loh yang dilakukan. Tapi yang gue lihat sekarang, PDKT pria zaman sekarang itu cuman ngandelin materi, full service, kebaikan-kebaikan, memperlihatkan seolah-olah ketulusan gitu-gitu yang kebanyakannya. Padahal ada faktor lain yang lebih penting, yaitu soal kecocokan. Lu mau beli 10 charger untuk handphone lu juga gak bakal masuk kalau misalkan charger yang lu beli itu bukan charger yang cocok, lubangnya gitu kan. Lu minimal banget harus tahu tipe charger yang sesuai dengan handphone lu. Nah, analogi simpelnya tuh kayak gitu. Ambil informasi sebanyak-banyaknya dari gebetan yang lu suka, jadikan itu sebagai modal atau bahkan ngobrol sama dia. Kalau misalkan cewek lu itu misalnya suka Doraemon, atau gini deh, suka sama kucing gitu. Ketika ngobrol sama dia, mulai deh tuh kalian ngomongin tentang kucing. Dan kalian bisa bilang bahwa aku juga suka loh memelihara kucing karena kucing itu gini misalnya. Usahakan informasi yang lu punya tentang kucing itu lebih banyak dari informasi yang dia tahu tentang kucing. Misalnya gini, lu bilang kucing itu kan makhluk yang independensinya tinggi. Mereka punya kehendak sendiri dan para kucing itu tidak memposisikan diri mereka sebagai piaraan, tapi sebagai partner, bahkan sebagai majikan loh. Inilah yang membuat sebagian peneliti berpendapat bahwa kucing itu lebih pintar daripada anjing dalam hal independensinya karena dia nggak bisa diperintah, tapi dia punya kehendak sendiri dan bahkan dia bisa memanipulasi manusia untuk mewajarkan semua apa yang dia lakukan. Nah, kalau lu ngomong kayak gitu tuh ke cewek yang memang sukanya sama kucing, pecinta kucing banget gitu, ya mereka bakal meleleh pastinya, bakal ngerasa cocok banget gitu ya ngobrol sama lu. Dan dia bakal ketagihan ngobrol sama lu. Masalah nanti akan tumbuh benih-benih cinta itu nyusul bro, secara cepat. Susah gak sih dapat info tentang kucing? Ya zaman sekarang kita tinggal cari di Google, searching, selesai gitu. Tadi barusan yang gue lakuin, gue sedang mempraktekkan bagaimana menjadi seorang playboy ya. Apalagi lu sampai masuk ke informasi makanan favorit dia, film favorit dia, hobi yang dia lakukan, karakter dan sifat yang informasi itu bisa kalian dapatkan dari teman-teman ceweknya misalnya. Gue tahu ini cara klasik dan terlalu klise. Tapi faktanya sampai sekarang teknik ini masih tetap efektif untuk membuat wanita tertarik dan mau jadi pasangan kita. Kan gue udah ngasih tahu tuh di video gue yang beberapa bulan lalu bahwa wanita itu mencintai dirinya sendiri melebihi dari apapun. Wanita itu makhluk yang mencintai dirinya sendiri. Makanya mereka suka ngaca, suka kagum dengan dirinya sendiri, suka merawat tubuh. Yang dia pikirkan setiap hari, gimana caranya terlihat lebih cantik dari yang sebelumnya. Bahkan untuk beli skincare yang mahal, itu sekarang udah menjadi cita-cita loh bagi wanita ya. Semua itu dia lakukan karena apa? Karena mereka mencintai dirinya sendiri. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalian datang dengan segudang informasi tentang diri dia. Dan lu pinter beretorika misalnya di situ dengan modal informasi tadi. Apa nggak meleleh akhirnya si cewek itu? Ingat ya, di video ini gue nggak ngomong ganteng dan jelek. Gak sedikit loh pria yang mukanya pas-pasan, tapi kalau PDKT dia selalu sukses. Cukup dengan satu teknik tadi, menggali informasi sebanyak mungkin soal gebetan atau target yang bakal lu jadiin pasangan lu. Jadi seperti itulah ya teknik PDKT satset gitu yang banyak dilakukan oleh para playboy. Gue berterima kasih buat kalian yang ngedengerin podcast gue sampai di menit sekarang. Karena gue bakal ngasih kesimpulan penting banget soal PDKT cepat ala playboy ini dengan bilang bahwa PDKT satset ini biasanya juga berakhir dengan hubungan yang gak terlalu lama. Biasanya gitu. Karena kalian secara sukarela merubah kepribadian kalian menjadi orang lain hanya untuk membuat gebetan kalian tertarik dan suka sama kalian. Yang kedua, bisa jadi kalian sebenarnya belum tentu cocok sama gebetan tersebut.
Karena dari cara kalian merubah pribadi diri kalian sendiri itu aja, itu udah menandakan kalau kalian gak cocok sama gebetan kalian. Kalau kalian cocok kan kalian gak bakal merubah kepribadian kalian sendiri. Tapi yang namanya nafsu, karena dia cantik, karena dia lucu, karena dia imut, akhirnya kalian memaksakan itu. Jadi teknik yang gue berikan di video kali ini, gue pribadi nih sebagai narator Satria Cinta menyarankan untuk tidak terlalu fokus dengan teknik ini. Karena walau bagaimanapun, pria berkualitas akan selalu disandingkan dan dipertemukan dengan wanita yang berkualitas juga. Minimal pria berkualitas akan merasa cocok dengan wanita yang dia anggap berkualitas juga. Terus kenapa gue nyampein informasi ini? Biar kalian lebih paham tentang seperti apa wanita itu. Maka kebanyakan dari pria berkualitas gak bakal melakukan teknik yang mereka anggap murahan seperti ini. Mereka gak bakal mau merubah diri mereka menjadi orang lain hanya karena diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Jadi bagi kalian yang setia dengerin podcast gue sampai di menit sekarang, terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan esensi yang sempurna dari video ini. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.